kita membuat sop noci dan merasakan rasanya sangat luar biasa. Jadi hari ini ada jodoh untuk kita saling sharing. Pertama-tama kita harus mengerti manusia kenapa harus makan makanan. Kenapa kita perlu makan ya? Saya sudah menggantikan share screen-nya, bisa dilihat. Suara saya kedengaran kan ya? Kenapa kita mau makan? Karena kita ingin mengganti hidup hari ini untuk hari besok. Kita mau terus untuk hidup, kita mau makan apa yang harus kita makan. Jadi untuk kita bisa hidup, kita harus makan makanan yang ada life force-nya, ada energi kehidupannya. Jadi apakah kita mau makan yang sayuran, buah-buahan, semuanya adalah demi untuk mendapatkan kehidupan. Kita coba ya, saya maksudnya dia saya screen ulang, apakah bisa? Dia internetnya bermasalah kayaknya. Sebentar ya. Nang. 人为什么要吃食物？为了要活下去。好，那就是对的哈，那就是能够看到了。好，那我们的生命，Jadi 怎么样才能够真正是得到滋养呢？我们是以 Jadi bagaimana kita perlu menutrisi tubuh kita perlu makan makanan yang ada energi kehidupannya. Jadi ada banyak sekali orang makan daging, benar nggak? Sebenarnya contoh ya, hari ini kita makan hewani, hewan dia tidak akan bisa memberikan energi kehidupan yang kita butuhkan karena dia sudah tidak bernyawa. Jadi kita perlu makan makanan sayuran, buah-buahan. Yang lainnya kita ada makan yang bisa kita lihat seperti yang tidak ada yang sudah tidak berkehidupan, contoh seperti tanah, tumbuhan yang sudah mati itu tidak ada life force-nya lagi karena dia sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi kita perlu makan makanan yang memberikan energi kehidupan kepada kita. Jadi kualitas makanan itu mempengaruhi kehidupannya kita, termasuk perkembangan jiwa, raga, dan spirit. Juga mempengaruhi suasana hati dan hati kita, emosional kita. Jadi dari tubuh manusia kita, manusia ada satu bagian itu ada, yaitu jadi yang kita makan kita perlu bermanfaat untuk usus kita. Jadi bisa koneksi ke jiwa, ke usus kita. Jadi dengan demikian baru bisa memberikan bantuan ke kehidupannya kita. Jadi sekarang kenapa kita mau makan fermentasi 1:1? Ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena banyak orang mengatakan semua orang senior kita membuat manto. Hari ini kita membuat manto menggunakan 1:1. Kita hanya memfermentasi hanya dengan tepung terigu dan air saja. 加了水以后，
发酵而成的。那么它跟以前的老面有啥不一样呢？以前我们的老面是需要加碱，或者说是加小苏打来平衡碱的，平衡酸，就是我们发酵会产生酸 Jadi 味嘛。 orang dulu membuat fermentasi tepung itu dia menggunakan alkali untuk menyeimbangkannya. Dari kita hari ini kita menambahkan tepung untuk membuat dia seimbang. Jadi tengahnya perbedaannya ada bedanya apa ya? Karena di tengahnya tidak ditambahkan baking soda. Jadi di dalam mikroorganisme di dalamnya mendapatkan banyak sekali perlindungan. Jadi dia bisa melindunginya. Selain itu dia akan memberikan banyak sekali bakteri yang tahan suhu panas. Jadi nutrisi ini dia akan meningkat dengan banyak dengan baik. 这个伊比糊糊是怎么来的呢？我是在2018年的时候接触到这个伊比糊糊的。当时呢是那个有一个姐姐哈，一个大姐，她说他们家先生年的时候呢，你的那个 PPT 不好像不没有动不了啊，只有帮你可以吗？可以。好，关掉先。好，那就只有来放那个 PPT 呗。是。那我先去。OK。嗯。Susana tolonglah bantu share screen-nya. Next， 那我就继续讲了，就是只有呢，你中间那些画面放快一点啊，因为我已经讲到后面了。当时呢，这个凡凡姐姐哈，她就说他们家先生以前每年体检都有几个指标。 Jadi pada saat itu Fanfan Cece kakak Fanfan itu senior Fanfan itu dia memberikan semacam fermentasi huhu 2 tahun dia makan terus lalu dia merasa pergi cek lalu dia merasa oh tubuhnya sudah oke gitu. Recording in progress. Jadi saat ini jadi dari tahun 2018 saya sudah mulai bersentuhan dengan fermentasi adonan fermentasi ini. Jadi selama 5 tahun saya mengkonsumsi ini, badan saya mengalami perbaikan yang sangat luar biasa. Jadi dulu saya dengan Dr. Joanne ya, jadi saya tidak tahu kalau adonan fermentasi ini bisa dibuat untuk bikin pau, manto dan kue dan lain-lain. Saya hanya bikin bubur lepain saja. Jadi setelah bikin, saya hanya makan mantonya saja. Saya tidak tahu itu bisa dibikin menjadi semacam bubur. Jadi setelah kenal dengan Lao Shi, jadi saya mulai bikin lepain ini, bubur lepain. Jadi sehingga bisa membuat lebih banyak orang bisa tahu dengan cara ini. Jadi bisa mengubah kesehatan dari ususnya. Lalu terakhir kami pelan-pelan di internet kami mulai mempromosikannya. Jadi melalui online ini dengan sangat cepat kita sudah ada 6 sampai 7 grup. Jadi di dalamnya semuanya belajar dengan serius. Tentu saja adonan huhu ini dikatakan sangat gampang ya. Tapi untuk bisa menjadi manto itu dia ada skill, ada teknik tersendiri ya. Jadi kenapa kita lebih susah membuat manto? Yang lainnya lebih gampang, manto lebih susah karena dalam fermentasi itu dia ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu adalah glukosalisasi. Yang berikutnya itu adalah alkohol. Yang ketiga adalah asam cuka. Anda akan merasakan sangat asam. Jadi tahap yang keempat itu yang sudah menjadi enzim. Jadi keempat tahap ini
kita bikin fermentasi, kita harus sangat sadar sekarang ini adonan fermentasi kita itu ada di tahapan yang mana. Jadi bagaimanapun orang lain mengatakannya itu pengalaman orang lain, Anda harus mengamati sendiri. Sekarang adonan Levine yang ada di tangan Anda itu bagaimana? Jadi bikin manto dia hanya bisa di dalam tahap glukosa itu. Jadi dibikin semacam ragi alami. Jadi saat fermentasi kedua ini dia menjadi sangat penting. Jadi dia yang ketiga berikutnya itu dia akan menjadi semacam yogurt. Adon Levine ini hidup, jadi aktif, jadi Anda akan lebih mengerti. Jadi dalam perubahannya Anda perlu mengamati apakah pada saat dia glukosalisasi itu dia baru bisa memberikan manto yang sangat manis. Jadi 3 perkembangan fermentasi ke tahap ketiga berikutnya itu dia menjadi lebih ke arah yang lainnya. Jadi banyak orang sering makan yogurt, benar nggak? Kita mengatakan kita banyak makan makanan fermentasi. Jadi yogurt sebenarnya dia menggunakan bakteri untuk membuatnya. Jadi Levine kita ini lebih ke arah alami, dia bukan ditambahkan menjadi bahan-bahan kimia yang lainnya. Jadi jika kita setelah dia fermentasi, kita membuat dia menjadi matang, kita sudah bisa makan. Jadi bikin pancake, bikin mie, bikin yang lain atau yang lainnya itu semuanya matang, atau kita bikin sop, atau kita masak nasi juga boleh masukkan ke dalam, asalkan Anda bisa berusaha memasukkan Levine ini ke dalam tubuh Anda atau strain ini ke dalam tubuh Anda, dia akan memberikan bakteri yang aktif di tubuh Anda sehingga usus Anda semakin terbenahi menjadi lebih baik. Jadi kita menyarankan membuatnya itu dengan menggunakan wadah dari kaca ya. Kita menggunakan tepung terigu yang bagus, yang bersih. Jadi jika tubuh kita ada sedikit ada masalah, kita perlu makan makanan yang berenergi kehidupan. Jadi kita tepung terigu ini adalah tepung terigu yang alami ya. Tepung terigu apakah ada yang tidak alami? Ya ada. Mungkin kita bisa beli banyak sekali tepung terigu yang ada tambahan-tambahan yang lainnya. Contoh kita pergi ke satu tempat tepung terigu lokal, karena orang lain kasih ke saya tidak menyadari bahwa tepung ini ada masalah, mungkin tidak. Setelah saya melihat komposisinya, ternyata tepung terigunya itu ada tambahan-tambahan bahan-bahan lainnya. Jadi ada tambahan bakteri dan lain-lain, saya tidak ngerti ya, karena bukan bahasa Mandarin, jadi tidak begitu dilihat, tapi ternyata di dalamnya ada banyak tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi bau yang dikeluarkan itu menjadi sangat aneh. Jadi bahan yang kita butuhkan itu adalah air pelihara yang bagus. Jadi wadahnya itu adalah wadah kaca yang bersih dan kedap udara serta bebas timah. Jadi tepung terigunya itu lebih bagus dari pertanian yang bagus, atau tepung terigu dari organik. Dia gelasnya juga gelas ukuran kecil ya. Kenapa disebut 1:1? Karena 1 bagian air, 1 bagian tepung terigu, 1 bagian bukan dari gramnya itu. Jadi kita perlu diukur dengan gelas kecilnya itu. Jadi wadahnya itu tentu saja dari Van Loos ini menyarankan yaitu 1.100 mililiter air itu yang sudah lebih asam kita keluarkan lagi, lalu kita tambahkan lagi. Ada kita berikan sedikit bawahnya itu, kita jangan habiskan, kita sisakan sedikit lalu kita tambahkan lagi tepung dan air. Jadi caranya ini tambahkan setiap kali itu tambahkan 30 ml air, 30 ml tepung. Setiap 1 kali fermentasi butuh waktu 24 jam.
Tapi menurut saya di Indonesia mungkin tidak perlu karena suhu tubuh di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi ada 20 sampai 30 derajat Celcius mungkin beberapa jam saja. Jika Anda melihat di dalamnya banyak gelembung-gelembung, Anda sudah boleh tambahkan eh, bahan berikutnya. Nah, Anda tambahkan tepung dan air terus selama 6 sampai 5 kali, dia sudah mempunyai kekuatan. Tapi saya tidak menyarankan untuk bikin mantou karena dia belum ada kekuatan. Anda bisa bikin pancake atau kuah noci karena Anda perlu bikin rasa ya. Setelah Anda keluarkan, jadi Anda keluarkan dari wadahnya itu khusus bikin levain ini ya. Anda kasih tepung dan air lagi untuk terus difermentasi. Setelah lebih kurang sama, yaitu setelah dia fermentasi penuh, Anda sudah mulai boleh coba bikin mantou. Jadi fermentasi ini adalah fermentasi berulang kali. Jadi bukan artinya waktunya seberapa panjang. Ada yang bilang, oh ini sudah 3 tahun, 5 tahun. Jangan pikir terlalu banyak. Yang penting Anda tambahkan tepung dan terigu dengan jumlah yang sering sekali berulang kali, tidak berhenti menambahkan seperti itu. Kita memberi nama itu memelihara strain atau levain, maka bakteri di dalamnya akan berulang tumbuh. Jadi ini adalah ragi alami yang kita fermentasikan, benih raginya. Pada awal kita makan, yaitu tepung terigu ini, saya menyarankan menggunakan tepung terigu putih. Tepung terigu putih ya. Tentu saja di sini akan mengatakan ada yang gluten ya. Mungkin ada orang yang tubuhnya bermasalah, dia menata khawatir tidak bermasalah untuk yang alergi gluten. Jadi Anda bisa kasih sedikit tepung terigu putih sama tepung terigu sedikit ditambah. Karena menurut saya tepung terigu yang difermentasi sama yang belum difermentasi itu dua hal yang berbeda, jadi bisa digunakan. Jadi di depan itu ada cara yang lebih gampang. Cara yang lebih gampang yaitu sekarang yang kita makan itu, karena saya sering sekali keluar kota, mungkin tidak bisa memakan mantou yang sebenarnya jadi saya memberikan air panas. Jadi saya keluarkan levain ini, saya kasih air yang mendidih, langsung saya masukin, lalu saya adukkan, lalu masukin aduk-aduk sampai rata, lalu saya bisa minum. Jadi bikin mantou itu agak lebih susah. Jadi kita agak susah membedakan dia sudah fermentasi tahap keberapa, tahap 1, 2, 3, atau 4. Jadi kita maunya tahap glukosasi. Jadi pada saat dia sudah menjadi tahap yang glukosasi itu, dia akan lebih manis. Lalu kita mulai sesekali menambahkan tepung dan air secara perlahan sampai waktu jumlahnya cukup, kita pelan-pelan bikinnya. Ingat ya, kita tidak tambah air, kita mulai kasih tepung terigu ke dalamnya, kita aduk dengan sumpit sampai dia masih bisa bergerak, kondisi masih bisa bergerak. Saya merasa teknik ini agak susah ya. Anda harus menjadikan ini pengalaman pribadi, jangan mendengarkan pengalaman orang lain. Anda harus mempraktekkannya sendiri. Jadi ini juga sangat sulit dipraktekkan dalam video. Dari video online kayak begini agak susah karena waktu fermentasinya lebih panjang. Jadi setelah saya bikin, Anda perlu belajar dan perlu praktekkan. Lalu Anda harus kuasain, baru itu menjadi milik Anda. Jadi pada fermentasi kedua, jangan tambahkan air lagi, hanya tambahkan tepung terigu saja. Jadi Anda aduk dengan sumpit, pada sana aduknya masih bisa gerak, tapi dia sudah tidak ada tepung keringnya lagi. Dalam kondisi begini, Anda biarkan dia ngembang. Ini adalah fermentasi kedua. Setelah tepungnya ini masih agak encer, kita tambahkan lagi tepung terigu yang kering, kita olenin lagi.
Kemudian ulen, kekeringannya itu agak sulit dikatakan. Yang penting dia tidak lengket di tangan lagi. Jadi dia sudah agak licin ya, tangan Anda sudah tidak melengket tepung terigu lagi. Jadi wadah kita, baskom, dia juga tidak lengket lagi. Jadi pada saat ini sudah enak dielunin. Ini pada saat ini sudah sangat lebih bagus untuk bikin mantu. Setelah diulen, Anda bisa bikin sebagai benihnya, masukin ke dalam wadah, biarkan dia fermentasi, mengembang. Lebih kurang satu kali besar kembangannya. Anda ambil, Anda lihat setelah dia agak ringan, dia sudah fermentasi sudah lebih kurang oke. Anda baru kukus di pancinya itu, Anda tentu saja Anda sudah mendidihkan airnya dulu, baru masukin mantonya di atas, ya, lebih kurang 30 menit. Jadi waktunya itu harus melihat besar kecil dari manto kita. Jika mantonya lebih kecil, jadi waktunya agak pendek. Jika mantonya agak besar, jadi waktu kukusnya agak lebih panjang. Jadi setelah itu Anda matiin apinya, jangan buru-buru terbuka, 5 menit kemudian baru Anda buka. Pada saat Anda buka, Anda perlu perhatikan, gunakan sumpit, kasih tusuk di salah satu mantonya itu, lalu tunggu sebentar. Anda buka tutupnya itu, jadi demikian mantonya tidak akan menyusut ke bawah. Jadi saat ini manto yang dibuatnya itu lebih mempertahankan kembangannya itu. Di sini saya lihat ada yang bertanya yang masalah gluten. Ini Anda yang paling tahu tubuh Anda. Orang usus yang sehat, dia menggunakan gandum utuh atau tepung terigu yang lainnya tidak ada masalah. Jadi ada orang yang tubuhnya bermasalah, lebih bermasalah, dia perlu memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaikinya itu? Lebih banyak makan makanan yang fermentasi. Kita makan makanan fermentasi itu kita sedang memberikan bakteri yang bagus, memenuhi bakteri yang bagus. Contoh yogurt, natto, tempe, sauerkraut, atau kecap-kecap yang difermentasi. Barang-barang fermentasi ini sangat banyak ya. Ini semua makanan yang fermentasi. Anda banyak makan makanan fermentasi, ini akan memperbaiki usus kita sangat bagus. Setelah Anda makan beberapa waktu, Anda merasa sudah tidak bermasalah, Anda sudah bisa makan gandum utuh. Jadi saya menyadari banyak orang yang makan tidak ada rasa, tidak ada reaksi apapun. Anda boleh mencobanya sendiri. Baik. Lebih kurang saya menyampaikan seperti ini. Ini yang kita fermentasi. Bentuknya ini. Itu buih-buihnya, gelombangnya sangat kecil ya, dia sudah difermentasi. Jadi jika sudah difermentasi, buih-buihnya itu lebih kecil. Jika ditambahkan tepung terigu, kita nah, yang ini Anda bisa lihat. Yang sebelah kiri, dia sudah fermentasi karena gelombang-gelombangnya itu sudah menyusut menjadi kecil. Ini sudah lewat fermentasinya. Ini kasih air untuk diencerkan. Jadi rasa asamnya itu diencerkan, baru ditambahkan tepung terigu, baru teruskan fermentasi. Dia akan lebih hidup lagi. Jadi Anda lihat gambar ini. Tidak henti-hentinya
Anda jadikan pengalaman orang sebagai pengalaman pribadi. 好，再继续往下。看一下这些是不是都画的很好，对不对？ Anda lihat ini bukankah dia 这里呢，我就 fermentasi dengan baik? 点点。 Jadi di sini saya juga ingin mengatakan sedikit, banyak orang pada awal makan ini asam ya. 大家要知道，我们 Anda harus tahu, bagi kita setiap orang terhadap asam itu yaitu mengenai rasa, benar nggak? Benda yang sama, barang yang sama, ada yang kata oh asam sekali, ada yang bilang oh manis sekali ya. Nah, kenapa ada perbedaan seperti itu? Sama satu manto 10 orang yang makan, jadi reaksi 10 orang itu berbeda. Jadi setiap orang itu ada perbedaan di tubuh masing-masing. Jadi setiap orang tubuhnya berbeda ya, kondisi tubuhnya. Jika ada orang yang penyakitnya kronis, maka pH di tubuhnya akan menunjukkan lebih lemah, asam lemah. Jadi setelah dia makan, bagaimana manis pun mantonya bagi dia makan tetap asam. Jadi di saat begini dia perlu makan makanan yang sehat ini untuk membenahi tubuhnya. Jadi tubuhnya jika sudah terbenahi, sudah menjadi lebih normal, yaitu tubuhnya sudah pH-nya sudah mendekati pH normal, maka setelah dia makan mantu ini dia akan menjadi manis. Ini sangat asik kan ya. Ini kita menemukan orang seperti itu pada awal dia makan dia merasa sangat asam sekali. Jadi orang lain yang makan oh tidak, saya merasa asam, merasa manis. Jadi demikian sama ya. Ada jeruk yang sama juga sama. Setiap orang makan juga dia akan merasakan rasa yang berbeda. Jadi dia perlu makan makanan fermentasi untuk membenahinya itu. Setelah dia makan beberapa waktu, dia pelan-pelan akan merasa, oh, manto ini berubah menjadi manis, jadi berbeda. 好，继续往下翻。看，这就是我们做的这个馒头，大家觉得 Ini manto yang kita buat, menurut Anda bagaimana? 下面这个垫的是用麦秆来做的，这个它就会比较透气。你用 Dia 不锈钢的那个哈， dia menggunakan 就不会觉得 bahan alami ya, tidak pakai stainless, barang stainless, jadi bikinnya lebih kilau. 这个馒头白白胖胖哈。 Anda lihat mantonya gendut-gendut ya, sangat bagus dilihat. 好，继续往下翻。看，这是用火做出来的油条，也 Ini adalah 那么我们 cakwe yang bikin pakai huhu ini, lepine ini. Jadi proses ini kita sebut memelihara lepine seperti memelihara seorang anak. 3天才加一次。 Ada bilang saya 3 hari baru tambah 1 kali. Makan itu perlu sesuap demi sesuap. Jadi pada saat kita pelihara lepine juga sama. Karena tubuh kita sama ya, setiap hari harus makan. Kita tidak peduli mau makan seperti apa, tubuh kita tetap butuh makanan. Jadi satu lagi jangan takut gagal. Saya sering sekali melihat di grup banyak orang mengatakan, oh ini sudah asam, ini jadi lebih gampang menyerah. Jadi dia sangat takut melakukan kesalahan. Sebenarnya ini tidak ada salahnya karena tepung terigu ini tidak kita fermentasi pun kita tetap makan. Benar nggak orang yang bikin mie atau dumpling ataupun kue tiaw dan lain-lainnya, dia tidak fermentasi, benar nggak? Ini kita bikin sendiri. Di dalamnya itu kita perlu tambahkan lepine yang sudah difermentasi. Jadi yang tidak difermentasi aja makan. Jadi kenapa yang sudah fermentasi kita tidak makan? Jadi tidak ada kata kegagalan ya. Jika Anda ingin mendapatkan hasil Anda inginkan, itu lain cerita ya. Jadi tidak peduli dia fermentasi seperti apa, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Anda jangan merasa takut untuk merasa gagal atau tidak takut untuk mencobanya. Anda coba saja, benar nggak? Tidak apa-apa, Anda lakukan saja. Biarkan tubuh Anda makan lepine ini, maka tubuh Anda akan mengalami perbaikan, semakin membaik. Karena
setelah kita melakukan kelas online, sebanyak sekali orang sudah mulai melakukannya. Ada yang juga ketakutan dan takut gagal dan menyerah. Dan ini tidak keluar gelembung. Jadi bagaimana, tidak apa-apa, Anda perlu tambahkan tepung terigu dan air saja. Di Indonesia suhunya bagus, Anda bisa tambahkan 2 sampai 3 kali. Jadi belakangnya Anda akan menyadari satu jam dia sudah fermentasi. Anda akan melihat dia sudah fermentasi gembung. Ini sudah sangat bagus ya. Anda perlu ingat satu hal, pada saat Anda mengangkat, mulai hari ini Anda bikin strainnya itu seperti anak. Jadi Anda perlu diwariskan 30 tahun atau 60 tahun strainnya itu. Maksudnya strain itu adalah sama dengan Levine ya, setiap hari Anda tambahkan terus tanpa berhenti melakukannya, maka kualitas dari strainnya Anda, Levine Anda akan makin bagus. Jadi ada yang bilang 30 tahun, 60 tahun. Jadi Lao Shu yang bikin itu sudah 8 tahun. Jadi 8 tahun ini sudah banyak sekali orang mendapatkan manfaatnya. Jadi benda ini dimakan juga sangat enak. Setelah Anda makan, kemarin kami bikin sop noci itu, jadi banyak sekali orang pertama kali makan. Ada yang makannya agak malam ya. Setelah makan, Anda ditanya, ada nggak merasakan kembung atau apa? Atau tidak tercerna. Setiap orang merasa sangat nyaman, sangat enak, sangat lancar. Dan air dari nocinya itu juga tidak akan rusak. Di dalamnya banyak sekali bakteri-bakteri yang tahan suhu panas yang bagus. Berikutnya kita akan memberikan contoh kasus. Ini adalah contoh kasus, Anda bisa lihat ya. Pada saat sharing kita kumpulkan contoh-contoh kasus ini. Yaitu ada seorang Usin, dia mengatakan terima kasih Fan Lao Shi mengajari kita membuat Levine 1:1 2-3 tahun sebelumnya. Dia makan mantou itu asam. Jadi beberapa ini hanya merasakan sedikit saja asamnya. Dia merasakan ada sakit lambung, ada kalanya dia merasa ada sedikit tidak nyaman. Jadi menyatakan reaksi dari lambungnya tidak sehat. Tapi setelah dia makan, dia merasa setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu dia merasa mantounya sudah tidak asam, pH dalam tubuhnya sudah berubah. Setelah dia makan, dia sudah tidak merasakan tidak nyaman lagi. Sebelumnya dia merasakan tidak nyaman. Yang ini penyakit kronis lambung. Sudah 20 tahun, bahkan dia ada sembelit ya. Lambungnya jadi sehat, sudah tidak sembelit, kulitnya jadi bagus, dan dia 19 tahun dia sudah tidak makan obat-obatan. Jadi orang yang pencernaannya tidak bagus, diabetes dan lain-lain, semuanya mengalami perbaikannya sangat bagus, bukan? Bagi saya, hal yang paling saya alami itu adalah sembelitnya saya sudah terselesaikan. Nah, ini sudah sangat luar biasa. Kasus berikutnya. Ini lebih asik lagi ya. Anda lihat gampang foto ini. Mantou ini dia taruh di belakang kantong di belakang mobilnya. Dia lupa. Jadi musim kemarau ya, musim panas ya. Dia taruh selama sebulan di situ ya. Setelah dia Anda bisa lihat dia tahan panas, ajaib sekali ya. Jadi mantou yang biasa dia tidak akan tahan begitu lama ya, apalagi dengan suhu panas. Dia hanya menjadi kering tapi dia tidak berjamur. Anda bisa lihat betapa hebatnya bakterinya. Apa yang kita makan harus berenergi kehidupan. Menurut Anda ini berenergi kehidupan atau enggak? Dia taruh begitu lama dan dia masih tetap baik. Jadi kita ingin mempromosikan secara besar-besaran supaya semua orang juga mendapatkan manfaatnya. Nah, yang ini
dia makan ini tekanan darah tingginya sudah terselesaikan. Biasanya dia makan obat dan dia sekarang sudah tidak makan obat lagi. Yaitu masalah di tekanan darah kita itu yaitu tubuh kita, yaitu sirkulasi tubuh kita tidak bagus. Jika tubuh Anda sudah lancar, semua masalah ini juga akan terselesaikan. Kita jangan takut. Ini beraneka ragam sebutan penyakit. Bagaimana kita melihatnya secara sehat? Kita biarkan tubuh kita lebih lancar, lebih sehat. Jangan konsep seperti ini. Anda kembali ke salutogenesis. Jadi dengan demikian pelan-pelan Anda akan merasakan tubuh Anda semakin sehat. Anda jangan takut berbagai macam sebutan nama penyakit itu. Sebutan nama penyakit itu tidak penting. Yang penting adalah tubuh Anda menjadi lancar. Jadi begitu tubuh Anda lancar, semua penyakit juga hilang. Baik, kita sampai di sini presentasinya. Sekarang apakah ada yang mau bertanya? Silakan. 读出来有什么问题，我们来聊聊。Kita coba. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu Maria. Silakan Bu Madam Maria. Saya stop share saja ya. Silakan. Malam Ibu. Malam. Sudah dengar? Ya. Saya mau bertanya, untuk yang sakit tumor dan kanker itu kan tidak bisa memakan tepung. Apa bapau ini bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi, kentang bagi mereka? Kemudian Indonesia Satu-satu ya, bentar. Novita? Pertanyaannya jangan panjang-panjang, Bu, bingung. Jadi, bagi yang sakit kanker tumor, apakah tidak boleh makan tepung ya? Apakah boleh diganti dengan nasi dan kentang begitu, Bu? Mana ibunya? Bu Maria, coba sekali lagi pertanyaannya. Benar nggak? Mana Ibu Marianya? Tadi si Bu Maria, silakan pertanyaannya sekali lagi. Dibuka dulu suaranya. Silakan. Bagi yang sakit tumor dan kanker tidak boleh menggunakan memakan tepung. Bila memakan bakpao, apa bisa dalam fermentasi ini? OK， 老师，他说如果有癌症的，可以吃这个包吗？他们说是不可以吃的粉类的。癌症病人要看他是哪一种。 Jadi orang yang pasien kanker itu harus dilihat dia jenis yang mana, apakah usus atau
Anda boleh kasih dia coba dulu ya, karena ini semua makanan ya, benar nggak? Kasih beberapa kali makan, dia reaksi tubuhnya. Jika tubuhnya timbul reaksi tidak nyaman, Anda bisa berhentikan dulu. Setelah berhenti 2 hari, dia sudah tidak apa-apa, Anda boleh kasih coba lagi makan. Jika reaksi tubuhnya sangat besar, gitu tidak makan juga tidak apa-apa. Jangan dijadikan pengganti nasi ya, Bu Maria. Jelas, Bu Maria? Oke. Bu Maria, silakan yang next Ibu Maria satu lagi. Silakan. Ibu Maria juga. Silakan yang mau bertanya. Saya terjemah kedengaran ya suaranya ya? Silakan. Kedengaran. Ya. Saya ya. Lause, saya mau bertanya. Saya sudah 2 kali buat Levain. Waktu hari pertama dia bergelembung, tapi sudah pas hari kedua dia nggak bergelembung lagi. Jadi sudah 2 kali gagal, rasanya mau menyerah saja. Kira-kira mau simpan di mana ya biar dia bisa bergelembung-gelembung kayak yang mereka buat itu? Apakah harus pakai biji gandum bisa nggak ya kalau di blender terus baru dibuat jadi tepung? Itu aja sih saya Lause. 老师他问，他已经做2次发酵，但是没有效果，所以他说已经放弃了。所以他问呢，能不能用麦片的籽啊来磨成粉来做，可以吗？然后要放在哪一个地方才可以发酵发得好？其实以印尼的温度来讲，我觉得 Dengan suhu di Indonesia, saya merasa sangat gampang untuk difermentasikan. Anda lihat kondisinya ya, begitu Anda cium bau asam, bukan bau ya, atau berjamur, Anda lihat bukan jamur, dia ada sedikit asam, itu sudah dia fermentasi. Jadi saya tidak mengerti yang dimaksud gagal itu seperti apa. Jadi hari pertama, hari kedua ada gelembung, jadi berikutnya gelembungnya hilang. Jika Anda lihat ada gelembung, yang pertama Anda cium dulu baunya, yang kedua Anda aduk dengan sumpit. Jika Anda angkat, pada saat dia angkat seperti air dan bukan lengket-lengket, sebenarnya dia sudah fermentasi. Jadi saat ini Anda perlu tambahkan air dan tepung terigu. Jadi jika Anda terus taruh aja, dia akan terus menjadi asam. Saya mengatakan ini hidup ya, aktif ya. Saya katakan ini aktif hidup ya. Jadi dengan suhu di Indonesia, sebenarnya pada awal fermentasinya itu mungkin 1 hari tambah kasih 2 kali penambahan tepungnya. Jadi setelah beberapa kali ya sehari mungkin Anda perlu tambahkan 2-3 kali. Jadi kapan Anda tambahkan? Itu jika Anda harus lihat tambahan airnya itu, Anda lihat kondisinya itu. Yang pertama Anda lihat apakah Anda pakai sumpit, Anda aduk apakah lebih lancar. Yang kedua Anda perlu cium baunya. Jika baunya sudah keluar bau seperti yogurt, sebenarnya dia sudah bisa ditambahkan lagi. Jika dia lebih asam, Anda menciumnya lebih asam, jadi saat ini tidak harus tambahkan air dan tepung terigu. Jika Anda tambahin tepung dan terigunya itu, dia untuk menghilangkan rasa asamnya itu. Oh, gitu ya. Jelas, Bu Maria? Oke, saya Lause. Nah, teruskan, jangan menyerah ya. Terus berusaha, jangan nyerah. Silakan Pak Jemi. Iya, nanti saya buat lagi. Pak Jemi, silakan. Tidak bisa. Oh, terima kasih Bu Linda, teman-teman Lause. Saya mau tanya, tadi ada yang bertanya ukuran untuk membuat ansu 1:1 itu dalam mililiter volume.
Terus saya sendiri pribadi menggunakan berat dalam bentuk gram. Mana yang betul? Dalam bentuk volume, mililiter, atau dalam bentuk berat, gram? Terima kasih. 老师他问呢，1:1它是用毫升还是什么公克？是用毫升，这个是量体积，不是重量，不是用称重量，所以 Jadi kita tidak menggunakan kayak timbangan ya. Jadi satu alat yang kita pakai itu adalah gelas ukur. Kita bisa ukur air yang sama, tepung terigunya sama airnya sama. Kita pakai gelas ukur. Oke. Terima kasih. Bukan masalah di timbangannya ya, Pak. 中国台东可以开视频吗？口味的可以。好，请老师，我想请问问题啊。如果说你要在馒头里面加料的话，要怎么？ Jika Anda ingin menambahkan bahan lain ke dalam mantonya itu, stepnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, tambahkan air dan tepung terigu saja, tidak ada tambahan yang lainnya lagi. Setiap kali Anda tambahkan satu bagian tepung, satu bagian air. Jadi pertanyaan yang ditanyakan itu apa? Coba suaranya dibuka dulu. Ada yang manto seperti ada tambahin kacang-kacangan atau biji-bijian, atau menjadi manto yang ada isi gitu, ada bahan. Nah, lalu manto yang kita bikin, apakah kita boleh tambahkan isi yang kita inginkan? Jadi bukan murni manto saja. Bolehkah kita melakukannya seperti itu? Jika Anda ingin mengubah rasa, itu tidak masalah. Tapi Van Lausche ada mengatakan, karena kita bukan melakukan penelitian, jika ditambahkan bahan-bahan yang lain terhadap efek manfaat yang kita inginkan, itu bakteri bagusnya, itu sudah lain ceritanya. Jika kita ingin mengubah rasa untuk membuat, karena yang kita bikin adalah untuk keluarga kita ya, misalnya anak-anak, jadi Anda kasih dengan beraneka ragam, jadi membuat keluarga bisa lebih terima. Jadi dari sudut ini menurut saya sih boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kita bisa membuatnya secara murni ya. Contoh setelah saya bikin murninya selesai, mantonya selesai, lalu kita kasih tambahan selai atau yang lain pada saat mau makan, kita kasih di tengahnya, baru kita makan, mungkin lebih bagus. Papa Lausche ngajarin saya seperti itu. Jadi lebih diusahakan bikin manto murni tanpa tambahan apa-apa. Misalkan Anda bikin bakpao, dalamnya ada isi apa, Anda ingin kasih lebih manis, Anda kasih sedikit gula aren atau yang lain, atau kurma yang lainnya, atau bikin tausa juga boleh. Tapi jika Anda menggunakan campuran seperti itu, mungkin akan lebih beda ya, beda. Ada sesekali Anda makan seperti itu tidak masalah. 中国的直播间有人问说，今天晚上放水和面粉发酵，明天就可以做馒头吗？
不是， Ada yang bertanya dari pihak Cina, hari ini bikin air dan tepung, apakah besok sudah bikin mantou? Tidak ya. Hari ini malam ini kita bikin tepung dan air, dibiarkan dia fermentasi. Besok kasih 1 hari dengan kondisi cuaca di Cina, lalu ditambahkan kedua kali lagi, diulang ya. Jadi harus ditambah selama 6 sampai 7 hari. Dengan kondisi demikian baru bisa dikatakan layak untuk bikin mantou. Jadi di depan dikatakan kita memelihara strainnya atau bakterinya sampai bakterinya cukup komplit baru kita bikin mantou. Setelah levain ini dibuat, dikukus sudah boleh ya. Yaitu kita pisahkan ya sayur dan sayur, mantou ya mantou. Jadi isi sama mantonya beda. Di Cina juga ditanyakan tadi ada yang tidak tambahkan ragi apapun, apakah dia bisa fermentasi? Yaitu kita sedang mempromosikan poin ini ya, membuat Anda belajar hanya butuh tepung, terigu dan air saja untuk fermentasi, tidak tambah-tambahan ragi yang lainnya. Jadi dengan demikian baru ada bakteri yang lebih bagus. Dan dia juga bisa menghasilkan lebih banyak bakteri tahan suhu panas. Jadi dia akan lebih meluas ya. Anda taruh di kulkas tidak masalah. Anda kasih panas 100 derajat juga tidak masalah. Berapa suhu yang tepat untuk fermentasi? Lebih kurang 20 derajat sampai 30 derajat ini waktu yang cocok untuk difermentasi. Dan 30 derajat lebih cocok. Terlalu dingin, dia akan lebih lambat. Jadi jika levain Anda sangat kuat seperti huhu saya atau adonan fermentasi saya, meskipun saya taruh di tempat yang dingin, dia juga tetap bisa fermentasi dengan baik. Di Indonesia punya masih ada pertanyaan? Pak Jamie silakan. Terima kasih. Tadi saya lihat di slide ada bikin cakwe. Pertanyaan saya, apakah adonan buat bikin paut tersebut bisa digunakan buat bikin cakwe? Apakah harus digoreng atau dipanggang? Terima kasih. Karena saya suka sekali makan cakwe. Pak, diulang Pak pertanyaannya Pak. 刚才他问呢 adonan bakpao ya? Adonan pau tadi. Mantou Ya. tadi. Iya. 刚才的馒头这样子呢，可以做油条吗？如果做油条不要用炸，可以用烤的吗？ 可以的。 Boleh Pak, boleh, semuanya boleh. Dan digoreng. Seperti yang Pak Mingtao, dia tidak pernah masuk dapur, dia juga bisa bikin cakwenya juga enak. Ini kita perlu mencoba sendiri ya, baru bisa tahu. Oke. Maksud saya digoreng, mesti digoreng atau bisa dipanggang. Sudah jelas Pak Jamie? Oke, udah, oke dah. Terima kasih. Perlu ditambahkan baking soda. Jika tambahkan baking soda bukan caranya kita lagi ya. Senior kita sebelumnya di dalam bikin asam dari levainnya mereka itu campur baking soda ya. Jika kita punya sudah asam, sudah encer,
kita hanya perlu tambahkan tepung dan air untuk menyeimbangkan asamnya itu. Jadi dia tetap mempertahankan gizi yang ada di dalamnya, jadi tidak dirusak oleh alkali atau tambahan yang lainnya. Setelah dibikin levainnya, berapa banyak jumlah levain sama air untuk dibikin buburnya itu? Biasanya saya tuangkan ke mangkok, lalu air yang sudah mendidih, saya tambahin, saya aduk-aduk. Biasanya langsung dibikin matang, langsung diminum. Jadi tidak ditentukan berapa lama, pagi, siang, atau malam. Jadi Anda lapar, Anda sudah bisa konsumsinya. Karena kita makan, kapan kita makan, pada saat Anda ingin makan, sudah boleh makan. Lapar, Anda sudah boleh makan. Anda mau masak, Anda bikin kuah atau mau bikin kue, bikin apa atau yang lainnya boleh, asal apapun yang terpikir Anda yang bisa bikin boleh. Jadi perbandingannya itu ada satu bagian tepung terigu, satu bagian air. Jadi apakah perlu setiap hari tambah? Ini kita sebut memelihara levainnya itu, karena kita perlu makan tiap hari. Jika Anda sudah tuang keluar, Anda tambahin lagi yang baru, karena yang kita makan itu tiap hari ya, kita tambahin tiap hari. Jadi perbandingan 1 banding 1, ya seperti yang levain zaman dulu, ya benar, cuma bedanya tidak ada alkali. Baik, waktunya sudah selesai dijawab. Apakah masih ada yang bertanya? Bu Linda, keluarin saya aja. 直播它全部刚才你讲的应该打完了。等下啊，只有打电话，等下呀，等下。这个糊糊有什么作用？糊糊的作用就是让你肠道很舒服。我们不能太去强调这个作用，因为在直播间不太适合，会被警告的。所以呢，我们可以在群里面交流没有关系，但是在直播间有规则，我们不能够去违背规则。吕明学长，对不起，我已经出来了，然后我可以跟你直接翻译。那你说一下，刚才你说这个糊糊有什么作用是吗？那我翻译一下哦。Tadi dikatakan apa manfaat dari levain ini yang difermentasi itu？ 然后吕明学长，你可以重复解释一下吗？我刚才就是说，在我们中国的直播间不能讲，讲了要被关的。哦，好，也关于那个群里哦，那我讲。那我讲，这是关于那个肠漏的是吗？不能讲。那我讲可以吗？我们印尼这边用印尼语的可以吗？但是我们中国直播间在直播用印尼语他们听得懂吗？因为这个话题很敏感。哦，那就不讲，那就不讲。那我就稍微讲一下子，可以吗？稍微而已，可以吗？对你用印尼语来讲，你就不要用中文来讲。好，我用印尼语来讲。Ini sebenarnya bahasan yang sangat sensitif di Cina, yaitu tentang sindrom usus bocor. Jadi dia tidak boleh mengatakannya. Begitu dia menyebut tentang hal ini, penyiaran mereka langsung diputus. Jadi dia tidak boleh menyebut tentang ini. Mereka tidak boleh bahas. Sebenarnya kita itu tidak semua orang ada sindrom usus bocor ya. Karena usus bocor itu banyak efek ya, banyak faktornya dari sisi makanan kita dan lain-lainnya. Jadi tadi ada sebenarnya di PPT-nya ada, cuma dia tidak bisa membahas bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita itu ada sindrom usus bocor, yaitu kita sering sekali alergi, gampang sekali alergi. Jadi anaknya juga bisa gampang autis, hiperaktif dan lain-lain. Jadi levain ini yang kita bikin perbandingan 1 banding 1 itu bisa memperbaiki sindrom usus bocor kita. Setiap hari dikonsumsi sekitar 4-6 bulan, dia akan pelan-pelan ada perbaikan. Sedikit demi sedikit dia akan mengalami perbaikan. Oke ya. Tadi saya lihat di chat room banyak sekali pertanyaan.
俞明水长，我已经解释完了，但是我看这里呢有很多药物，很多人问就是要用什么样的面粉呢？有机的还是怎样的？其他的面粉可以吗？我们大家想一想，你想吃农药化肥还是吃有机的？这个是你自己的选择。OK，但是有一点就是真的不能够有添加。你如果它里面添了什么发酵粉啊，什么自发粉啊，这些都是不可以的，真的是不可以。我们就是要无添加的。Baik, tadi ada yang bertanya apakah kita boleh menggunakan tepung terigu, kita tidak sebut merek ya, organik atau tidak. Jadi kalau misalkan Anda ingin lebih sehat, Anda pakailah tepung terigu yang ramah di pertanian, artinya bagus, yang seperti organik punya lah, seperti biodinamik lah, dan lain-lain yang bagus punya lah. Kalau misalkan tidak sanggup, Anda boleh pakai tepung terigu yang tanpa campuran apapun, tidak boleh ada campuran apapun. Campuran misalnya kalau kita sekarang ini di pasaran banyak sekali dijual contoh tepung terigu yang sudah ada campuran yang langsung siap dibikin seperti untuk bikin bakpao dan lain-lain kan ada campuran bahan-bahan yang lain. Kalau misalkan mau bikin harus murni pure murni tepung terigu tanpa campuran apapun. Kalau mau lebih sehat pakailah yang organik ya. Kita tidak sebut merek ya Bu ya, yang penting murni tepung terigu tanpa tambahan apapun, ditekankan tidak pakai tambahan apapun. Sebentar saya lihat di chat room，李明学长，你等一下哈，我看这边有很多有人问的，Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya boleh tunjuk tangan ya.我们今天这个课程是印尼的课程，所以刚才有人说听不懂，确实听不懂，我也听不懂啊。对，然后呢，是翻译成中文我们才能听得懂。抱歉哦，因为我是解释刚才黎明学长所解释的，所以我把它弄长一点，我把它解释更清楚。我刚才解释的关于那个面粉。所以面粉呢是要有机的、友善的还是怎样的？然后黎明学长说，面粉可以，如果要健康的呢，就要用有机的或者友善的。但是呢，如果找不到呢，也可以用其他的面粉。最重要的不要有添加、无加什么的，纯粹就是面粉而已。这样我刚才解释的还有那个他问的那个糊呢，可以代替小苏打，那个不是小苏打哦，就是稍等一下我看一下那个那个发酵粉的那个可以吗？发酵粉的。可以代替发酵粉吗？如果他们要做其他的，可以用来代替发酵粉吗？这个本来它里面就含有酵母菌，就不需要发酵粉了。Bapak Ibu ada yang bertanya apakah bisa dijadikan sebagai pengganti baking soda dalam kuliner. Jadi karena di dalamnya sudah ada fermentasi, jadi kita sudah tidak perlu menggunakan baking soda lagi. Dia akan fermentasi secara alami. Ini baking levain bisa disimpan sampai puluhan tahun. Iya, tadi sudah dijawab ya, sudah ada 30, 60 tahun, bahkan ratusan tahun. Makin sering ditambahin tepung terigu dan air, dia kualitasnya akan makin bagus. 所以这里有人问呢，就是这个糊呢，可以养成几十年吗？刚才有那个 PPT 里面有说可以养30年、60年或者100年的，所以你越加粉越加水，它的效果呢是越好。可以保存的更久，是吧？是的，是的。好，那我解释对。我再看一下Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh ya。还有有人问呢，这里就是这个馒头可以每天都吃吗？当然可以了。Mantou ini apakah Oke, mantou ini apakah boleh dimakan setiap hari? Tentu saja boleh ya.
kalau ingin memperbaiki sindrom tadi, itu harus dimakan setiap hari selama 4 sampai 6 bulan baru kelihatan hasilnya. 我看一下哦，还有没有问题？如果没有问题，我们大概可以结束。他问那个有人问，就是这个菌种啊，在这个糊糊里面的菌种有什么菌种？它的菌种是什么菌？它里面那个菌就是小麦自身含有的菌，我们通过面粉加水以后发酵，它那个菌就出来了，然后不断的添加面粉和水，它里面就会就是会长出更多的菌，所以我们说这个老面就是时间越长的越好。jadi ada yang bertanya tepung bakteri apa yang ada di dalam Levine ini. Kita tadi huhu itu saya sebut Levine atau strain sama ya. Jadi di dalamnya itu bakterinya adalah bakteri yang baik yang ada di dalam tepung terigunya itu. Jadi kita menghidupkan bakteri yang ada di dalam tepung terigu itu. Makin sering kita tambahin, kita pelihara, ibarat kita pelihara anak ya. Makin sering kita tambahin air dan tepung terigu, tiap hari kita kasih makan, dia makin bagus, dia akan makin mengeluarkan bakteri bagus di dalamnya, bahkan dia akan mengajak bakteri bagus yang lainnya untuk ada di dalamnya. 我再看一下哦。中国那边还有其他问题要问的吗？宝珠姐，对不起哦。Di sana ada namanya Elis, dia resen. Elis, thank you. Elis, silakan Elis. Bu Ana, tolong tanyakan kalau untuk sindrom itu anak-anak umur berapa boleh makan ya? Apakah dari bayi atau harus umur berapa bisa makan bubur Levine ini? Kita kan tidak cek ke dokter, cuman kita hanya mengira-ngira apakah anaknya ada sindrom itu kan. Jadi kita tidak sebut itu ya, karena begitu sebut di Tiongkok akan dimatikan jaringannya. Jadi 黎明老师，黎明老师这里有问呢，就是那个糊糊的那个，就是泡水用热水冲的那个糊糊，我这里我叫做糊糊粥。然后那个呢，几岁的孩子可以喝？婴儿可以喝吗？婴儿啊，不要那么小吧。大概几岁可以喝？我不知道，因为我们南方人其实是不怎么吃这个东西的，但是北方人我觉得他们当主粮来吃应该没事吧，就是能够当主粮来吃，我觉得应该是小孩可以吃的。Jadi kalau dari Liming Laos ini juga kurang jelas bisa apa enggak, tapi dari Cina bagian selatan mereka tidak konsumsi bubur Levine ini. Jadi kalau yang utara mereka ada konsumsi dan tidak masalah, lebih bagus. Mungkin bayi jangan konsumsi dulu kali ya. Anak-anak mungkin boleh dicoba-coba, kalau dia berani minum tidak masalah, mungkin boleh. 我这样来说，就是你们当地吃面包不？小孩能吃面包就可以吃馒头。Coba saya katakan seperti ini, apakah di tempat kita ada anak-anak yang makan roti? Jika dia sudah boleh makan roti, jadi dia sudah boleh minum. 我们中国直播间说，8个月可以了。Di dalam chat roomnya mereka ada mengatakan umur 8 bulan sudah boleh. Baik, silakan. 小孩的肠胃比较弱，最好是把它煮熟。煮开以后再晾凉，因为我们大人比较强了哈，就是用开水来冲，有可能中间还有没熟的嘞，对吧？有时候你那个大了，有可能还没熟，那小孩吃最好是把它煮开一下，煮熟了再来。
Kalau untuk anak-anak mungkin kita pakai masak ya, pakai cara masak karena usus anak-anak itu lebih sensitif dibanding usus orang dewasa. Jadi mungkin kalau hanya dengan dikasih air panas saja, mungkin ada yang tidak terlarutkan. Jadi buat anak-anak mungkin lebih bagus dimasak sampai semuanya rata matangnya. Baik, udah ya Bu Elis, oke? 我看到直播间有个问题 Oke, terima kasih. 添加水就好呢，还是一直要加面粉和加水？当然是都要加了，面粉和水都要加，要不然怎么叫1比1糊糊？一直 tadi 添加水不发酵的，水只是个媒介，是面粉要发酵。 Oke, tadi di chat room ada yang bertanya, apakah boleh hanya campurkan salah satunya saja? Air itu tidak bisa ya, karena kita sebutnya fermentasi 1:1, jadi tepung terigu harus ada tepung terigu dan air. Air itu hanya media, yang kita mau fermentasikan itu adalah tepung terigunya. Jadi kalau hanya salah satunya saja, dia tidak akan bisa. Oke, silakan Bu Maria. Oke, Bu Ana, saya ada pertanyaan. Bu Maria bisa Mandarin, boleh ngomong Mandarin, nanti saya bantu translate ke Indo. gini, 我每一次就是吃这个sourdough 的面包啦，都会好像感觉到我的肚子不舒服。要说胀气又不是胀气，可是就是很不舒服，所以还有时候会感觉到很喘不过气来啊，这个是什么问题哈？我本身自己的肠胃有问题呢，还是怎样呀？首先肠胃有点问题，这个是有的。很重要的一点是，发酵的这个面包啊，它是用发酵粉，还加了泡打粉，它才会那么泡。有没有发现那个面包？一个很大的面包，你把它捏到手里捏，其实你捏到最后只有一点点大，对不对？所以它里面是有发泡剂的，那个发泡剂对身体是不好的，那个是非常不好。还有呢，我们另外一个东西叫发酵粉，一个是泡打粉，一个是发酵粉。这个发酵粉它本身不能把面粉发透，长期吃那样的东西对身体也是不好的。所以你会发现，你如果坚持吃一段时间的糊糊馒头，你会发现，你那个糊糊馒头你怎么吃你都不会觉得肚子胀。你即使吃3个吃下去，你可能当时觉得饱了，但是一会儿你就觉得它很流畅的就下去了，它不会堵到你的那个肠胃里面特别堵啊、胀啊，不会有这样的感觉。林明老师刚才他问的就是他吃的那个酸面包啊，不是普通的面包，也许是在外面买的。这平常的面包，我只吃那个酸面包。sourdough 就是酸面包的意思。我用印尼语。那你先。发酵的材料是天然的，还是有这种化学材料？天然的材料。没有，天然的。天然的都这样子是吗？对，我试过很多次了，这几天我又吃，又是一样。那你换一下，吃一下这个1比1糊糊，吃一段时间，然后你再看看你的肠胃有什么感觉，我等你回馈哦。好，我翻译一下哈。Bu Maria, sebentar, saya translate dulu. Ini udah kepanjangan. Jadi Bu Maria ada mengatakan dia makan roti sourdough, jadinya dia ada rasa seperti ada kembung, sesak begitu. Jadi ini bagaimana? Jadi dijawab sama Liming Laosu itu, yang penting itu kita makan roti sourdough yang alami tanpa campuran apa-apa ya. Kalau masih terus begitu, mungkin boleh dicoba makan mantou. Kalau di luaran yang dijual itu kan mereka ada campur baking powder dan lain-lain. Jadi mungkin ada efek apa-apa gitu. Jadi kalau kita sourdough murni mungkin lebih bagus ya. Ini masalahnya gini Bu Ana. Jadi saya makan sourdough yang benar-benar original itu, soalnya buat sendiri Bu, satu dari anggota yang buatkan saya gitu.
maksudnya anggota dalam grup gitu. Jadi itu nggak diragukan lagi. Makan hari pertama nggak apa-apa, makan hari kedua masih belum apa-apa, tapi kayaknya beberapa jam kemudian ini perutnya kayak udah kayaknya ，commute。他说他吃了那个酸面包后呢，第一次吃是第一次、第二次吃，他有感觉到好像胀气啦，然后他喘不过气来这样子。您刚才说要慢慢的那个去调理他的那个肠道的是吗？是的，是的。还有就是你可以试一下吃这个伊比鱼糊糊身体的反应。在中国的有人说，他就讲，就是建议他试一试糊糊馒头或者糊糊面包。然后他说，我的一个客人胃不好，吃酵母馒头胃反酸，现在吃糊糊馒头就不会反酸了。Jadi Bu Maria boleh coba bikin manto huhu yang itu diperbaiki dulu kondisi ususnya. Jadi perbaiki dulu dengan mengkonsumsi huhu itu. Ya itu yang Levine yang di 1:1 itu fermentasi 1:1 itu dicoba dulu. Tadi di chatroom di Cina itu ada mengatakan ada salah satu kliennya mereka juga mengalami masalah di pencernaan seperti itu. Jadi dengan mengkonsumsi fermentasi 1:1 dibikin murni ya. Jadi mantou itu dikonsumsi 4-6 bulan itu jadi terbaiki gitu. 刚才就是在问这个几岁多大的小孩可以吃小馒头，中国直播间有一个回答说，他说8个月可以吃小馒头，因为他是育婴师，他是比较专业的哈，是专门搞这个东西的，他是一个育婴师，所以他说8个月可以吃，而且小孩呢也是都可以吃面条的。Oke, di sini ada di Cina itu ada satu ahli, dia sudah pakar ya. Jadi tadi ada yang bertanya, Bu Elis tadi bertanya anak umur berapa boleh konsumsi, dia menjawab sekitar 8 bulan dia sudah boleh konsumsi itu. Ada yang makannya dalam bentuk mie atau bakpao kayak gitu boleh, cuman 8 bulan ya sudah boleh. 他用面条吃的吗？他吃面？黎明学长，黎明老师，他用面条的吗？是说小孩只要可以吃面条的都可以吃这个糊糊。然后呢，他说8个月的小孩就可以吃小馒头了，所以吃这个糊糊的。sorry, berarti begini, umur 8 bulan dia sudah boleh makan mantonya, mie-nya enggak, mantonya aja ya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi. Oh, ini tadi ada yang bertanya ya, Levine itu pengganti GIS. Saya nggak tahu GIS itu apa ya, Bu Vera. Mungkin Bu Vera boleh tunjuk tangan. Lalu gimana dengan gluten yang ada di tepung terigu? Apakah sudah aman buat sindrom usus bocor ya? 黎明老师，他这里有人问呢，就是那个麸质啊，面粉里面不是有麸质吗？那如果有那个你们那个不能说的那个症状啊，就是你们那个症状呢，是否安全？是这样的哈，那天我们专门探讨了一下这个问题。其实发酵以后，这个麸质已经改变了，所以呢，这个看个人。你可以吃2天这个糊糊来看，如果身体能够接受，你就继续吃；如果出现反应，你就再停顿一下，是这样子。Oke, ini tadi sudah dibahas ya. Jadi tepung terigu yang sudah difermentasi itu dia ada perbedaan dengan tepung terigu yang tidak difermentasi. Jadi Anda boleh dicoba. Kalau misalkan dia makan 1-2 hari tidak bermasalah, boleh diteruskan. Kalau misalkan 1-2 hari dia makan ada reaksi, maka diberhentikan dulu. Jika sudah tidak ada apa-apa lagi di badannya, boleh diteruskan lagi. Kalau misalkan bereaksi besar, mungkin boleh diberhentikan. Madam Maria, air pelihara itu adalah air yang dikasih setetes ekoenzimnya. Lü Ming学长，李明老师，这里有人问呢，
那个水呢，我们是用那个羊水的，对吧？那如果他们没有羊水呢，可以用那个 pH 高的那个羊水吗？我不懂你刚才说那个是什么哎，水？不是羊水，它是 pH 高的pH 高的水，就是它是碱碱酸的水。啊，就是要如果没有羊水，就用矿泉水，不能够用纯净水。纯净水是死水，在我们的概念里，它是没有活力的。所以呢，要不就用天然的矿泉水，要不就是用酵素羊水。Kita menggunakan air minum murni ya. Jangan ada tambahan di airnya, itu tidak boleh ada tambahan apapun. Ya tadi ada yang bertanya kalau tidak ada air pelihara itu pakai air mineral pH tinggi boleh nggak? Jadi ini kita hanya menggunakan air minum murni tanpa tambahan apapun. Jadi airnya itu tidak ada tambahan apapun. Bu Madam mungkin boleh coba bikin air pelihara ya, gampang kok. Cuma dikasih 1 tetes lalu biarkan 24 jam itu sudah jadi air pelihara. Mantau ini dikukus apa mentah dikonsumsi? Dikukus, Bu. apa ada batasan makannya？吕律学长，这里有人问呢，就是他问馒头呢，你蒸了是要生吃还是要蒸？然后呢，有限制的吃吗？这个就特别有意思哈。那你说你不把它蒸熟，那叫馒头吗？那你吃的面疙瘩好吧？你吃的是面，不是吃的馒头好吧？那馒头不是熟的吗？所以我们讲说，为什么我们这个方式是不加小苏打、不加碱的，就是因为它会生成很多耐高温菌，就是高温都杀不死的菌。明白了吧？所以你把它蒸成馒头是完全没有问题的，吃馒头是很好的。 Nah, jadi makan mantou ini, tadi kan Bu Maria ada tanya ya, mantou ini dikukus apa mentah dikonsumsi Bu, apa ada batasan makannya? Kalau mentah itu bukan disebut mantou Bu, jadi perlu dikukus matang, karena di dalamnya itu ada bakteri-bakteri yang sangat bagus yang tahan suhu panas, jadi jangan khawatir kalau dia akan mati di dalamnya. Jadi tetap harus dikukus dulu ya Bu, bagaimanapun kita harus bikin dia matang dulu baru boleh konsumsi. 它有限制吃的吗？ 哎，你不要吃胀就好了。Anda makan jangan sampai kembang saja, nggak apa-apa. Mau berapa banyak juga boleh. 一个就已经很饱了，好吧？ Jadi mungkin Anda makan 1 aja itu sudah sangat kenyang ya. Jadi tidak makan. Anda boleh coba sendiri seberapa kuat Anda bisa makan. Anda makan aja. Biasanya sih makan 2 sampai 3 biji aja itu udah kenyang sekali. 我们这么来表述吃多少哈，就是以我们养生的方式来说，是7分饱就好了。 Kita tidak perlu mengatakan makan seberapa kenyang ya, seperti kita dalam kelas sehat, kelas kembali ke sumber sehat atau kelas hidup mandiri itu, kita hanya perlu makan sekitar 70% kenyang sudah cukup, jangan sampai terlalu kenyang. Ini ada rekaman nanti yang mau PPT akan dikasih ya. 吕米老师，他们说要 PPT 可以给吗？可以。 Nanti minta sama saya ya. Hmm, 我在看那个聊天室还有问题要问的吗？一大部分都回答了。然后有人问这个馒头的那个制作方法。刚才就是在讲馒头制作方法呀。在 PPT 里面应该也有吧？那最后我再讲一遍哈。我们就是也要首先要准备工具。jadi 对，是矿泉水。 jadi tadi ada yang bertanya resep mantou yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahannya yaitu air pelihara. 面粉用生态面粉。tepung terigu. 瓶子用没有铅的玻璃瓶。Kita menggunakan botol kaca yang tidak ada timah, bebas timah, yang bersih. 再要一个量杯。
Lalu kita butuh gelas ukur. 而且每次加1份面粉1份水，最好起步的时候就用30毫升水30毫升面粉。 Jadi awal bikin kita hanya menggunakan 30% 30 mili air 30 mili tepung terigu. 大概1天的时间加一次，连续6天。 Jadi lebih kurang sehari tambahkan sekali, kita terus tambahkan sampai 6 hari. 然后第7天我们就只加面粉，不加水，可以开始尝试做第一次馒头。 Hari ke-7 kita hanya tambahkan tepung terigunya saja tanpa air, lalu kita coba bikin apakah sudah bisa jadi mantonya. 每次做的时候，从瓶子里把面粉倒出来，留一点点底，然后又继续开始养，又继续加面粉和水。 Jadi setiap kali bikin, kita tuangkan keluar, jangan habis-habisin ya, ada sisakan sedikit di botolnya itu untuk kita pelihara terus. Kasih air 1 bagian, kasih tepung terigu 1 bagian di botolnya itu ya. Lalu yang kita tuangkan itu yang kita bikin mantou. 什么情况下可以加面粉和水呢？ Jadi kondisi seperti apa baru kita boleh tambahkan air dan tepung? 就是我们需要去观察和掌握的一个技能。 Jadi ada satu teknik yang perlu kita kuasain. 要看那个筷子来搅拌糊糊，像水一样，这是第一个条件。 Jadi cara pertama kita pakai sumpit, kita aduk dia seperti air, encer. 就是闻它的气味，像那个酸奶那种奶香味。 Yang kedua, kita cium baunya itu harum seperti yogurt. 第3个就是它有很多泡泡。 Yang ketiga, dia ada gelembung, banyak sekali gelembung-gelembung. 符合这3个条件，就可以加下一次的面粉和水了。 Dengan 3 syarat ini sudah boleh ditambahkan air dan tepung terigu. 所以我们不是看时间。 Yang penting itu kita bukan melihat dari segi waktunya ya. 而是要看这个面粉发酵的状态。 Yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dari levainnya ini. 这个是我们一定要自己掌握的。 Yang penting itu kita sendiri yang menguasainya. 还有这个发酵的过程是无氧发酵，所以一定要用密封的盖子。 Karena ini adalah fermentasi anaerob, jadi perlu pakai wadah yang kedap udara. 所以呢，这个没有什么技巧，主要是要自己去尝试，把这个技能掌握，你做出来的馒头就越来越好了。 Jadi tidak ada teknik khusus, yang penting adalah Anda sendiri yang perlu mencobanya. Makin sering dicoba, makin bagus hasilnya. 好，祝福大家在新年都能够做出好吃的甜馒头。 Baik, terima kasih semuanya. Semoga semuanya mendapatkan mantou, bisa bikin mantou yang enak. Perlu saya sampaikan ya, kita semuanya terima kasih kepada Liu Ming Lao Shi ya, karena beliau hari ini baru kembali ke Cina dengan waktu masih capek, kondisi tubuhnya masih sangat capek. Beliau masih mau meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuannya kepada kita semua. Kita kasih satu cinta boleh nggak? 李明老师，李明老师就是说，今天你是从印尼才回去中国嘛，然后我们很感恩你那么疲惫的身体，还为我们上一堂那么棒的课，所以我们大家都给你一颗爱心，感谢你。 谢谢大家给我机会传播，让更多人知道，让更多人都能吃上好的食物。谢谢，谢谢。 Jadi terima kasih semuanya memberikan saya kesempatan untuk saya bisa menyebarluaskan fermentasi 1 banding 1 ini sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Terima kasih. Jika tidak ada apa-apa lagi, kita Zoom-nya sampai di sini. Semuanya selamat malam. Boleh ngobrol-ngobrol ya, mungkin nanti kita saling bahas kalau yang belum mau keluar dari Zoom.
Saya kasih waktu sampai 9:30 ya。好，李明学长，你可以去休息了，在中国已经10点多了，谢谢大家，谢谢李明学长，感恩您，谢谢，爱您，爱您，咱们4月份再见，再见。水莲姐在不在？水莲姐 Recording stopped. 在老师在。水莲姐，我们一家人都吃到辣椒粉，非常开心，感恩您，他们一致好评，都说那个辣椒粉太好吃了，谢谢你。不客气。